Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam Renungan Pagi Jemaat Mama Sakota. Sebelum membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kehidupan pagi ini. Kami telah bangun dengan penuh sukacita, mendasari seluruh kegiatan dan aktivitas kami hari ini. Kami akan membaca, merenungkan firman Tuhan. Tolonglah kami, tuntunlah kami dalam bimbingan Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan dari Yehezkel 34 ayat 17 sampai 23. Yehezkel 34 ayat 17 sampai 23. Firman Tuhan. Dan hai kamu domba-dombaku, beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh aku akan menjadi hakim di antara domba dengan domba, dan di antara domba jantan dan kambing jantan. Apakah belum cukup bagimu bahwa kamu menghabiskan padang rumput yang terbaik? Mesti pulakah kamu injak-injak padang rumput yang lain-lain dengan kakimu? Belum cukup bahwa kamu minum air yang jernih? Mesti pulakah yang tinggal itu kamu keruhkan dengan kakimu? Apakah domba-dombaku seharusnya memakan rumput yang sudah diinjak-injak kakimu, dan meminum air yang sudah dikeruhkan kakimu? Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah terhadap mereka. Dengan sesungguhnya aku sendiri akan menjadi hakim di antara domba yang gemuk dengan domba yang kurus. Oleh karena semua yang lemah, kamu desak dengan lambungmu dan bahumu, serta kamu tanduk dengan tandukmu, sehingga kamu menghalau mereka keluar kandang. Maka aku akan menolong domba-dombaku, supaya mereka jangan lagi menjadi mangsa, dan aku akan menjadi hakim di antara domba-domba. Aku akan mengangkat satu orang gembala atas mereka, yang akan menggembalakannya, yaitu Daud, hambaku. Dia akan menggembalakan mereka dan menjadi gembalanya. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, bacaan kita dari Yehezkel 34 ayat 17 sampai 23 ini adalah bagian dari nubuat Nabi Yehezkel yang disampaikan kepada umat Israel yang sedang berada di negeri buangan di Babel. Selain karena mereka berstatus buangan, mereka juga mengalami penderitaan karena ketidakadilan yang terjadi di antara mereka. Mereka diibaratkan seperti domba-domba yang tercerai-berai dan kehilangan gembala atau pemimpin. Ketidakadilan itu terjadi baik yang dilakukan oleh pemimpin yang menindas, dalam hal ini raja, imam, dan nabi, seperti dalam ayat 1-16 sebelum bacaan kita, maupun yang dilakukan oleh orang-orang yang kaya dan kuat, yang digambarkan dalam bacaan ini sebagai domba dan kambing yang jantan, yang rakus dan jahat. Domba-domba itu makan rumput yang terbaik, sesudah itu menginjak-injak padang rumput yang lain dengan kakinya, sehingga rumput yang tertinggal itu rusak. Demikian juga setelah minum air yang baik, mereka berjalan di tengah air itu sehingga menjadi keruh. Bagaimana mungkin domba-domba yang lain itu bisa makan dan minum dari apa yang telah diinjak, dirusak, dikeruhkan? Dengan cara ini maka akan ada domba yang semakin gemuk dan ada domba yang akan makin kurus, kelaparan, kehausan, dan akhirnya mati. Inilah gambaran kehidupan umat Israel, penuh dengan ketidakadilan dan penindasan. Bagi Tuhan, ini suatu bentuk kejahatan yang luar biasa. Karena itu melalui Nabi Yehezkel, Tuhan berjanji kepada umatnya, Ia sendiri yang akan datang menjadi hakim di antara domba yang gemuk dan kurus. Allah tidak membiarkan yang lemah dan kurus ditindas, ditanduk oleh yang gemuk dan kuat, sehingga keluar dari kandang. Tetapi Tuhan sendirilah yang akan menolong mereka yang lemah, sehingga tidak menjadi mangsa atau korban yang dari yang jahat dan kuat.
Pertolongan Tuhan akan nyata ketika Gembala Agung datang, sekaligus menjadi hakim yang adil bagi umatnya. Dari kesaksian ini kita diingatkan bahwa Tuhan tidak menghendaki jika ada penindasan, ada ketidakadilan, ada perampasan hak sesama. Apalagi yang jadi mangsa atau menjadi korban adalah orang-orang yang lemah, yang miskin, yang tidak punya kuasa atau kemampuan apa-apa. Allah tidak menghendaki jika ada orang atau sekelompok orang yang mendominasi atau menguasai kehidupan ini secara tidak adil. Allah menghadirkan pemimpin atau membuat orang menjadi berhasil dan kaya atau menjadi kuat supaya ia melindungi dan memperhatikan orang-orang miskin dan lemah. Jadi sebenarnya menjadi kaya, menjadi pemimpin, menjadi kuat itu tidak salah. Karena itu ketika ada di antara kita yang telah diberkati Tuhan, diberi berkat yang melimpah, diberi keberhasilan dalam pekerjaan, karir, usaha, dan bahkan diberi kesempatan untuk menjadi pemimpin, mari jadikanlah itu sebagai kesempatan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Hindarilah sikap hidup tamak, rakus, tidak adil, tetapi jadilah sesama yang peduli, mau berbagi, suka menolong, menghargai hak-hak hidup orang lain. Inilah kebenaran firman Tuhan bagi kita. Amin. Mari berdoa. Bapa, terima kasih untuk persekutuan yang kami alami pagi hari ini. Dalam iman dan kasih, kami sudah mendengarkan firman Tuhan yang telah mengingatkan kami bahwa Tuhan memanggil kami. Tuhan menjadikan kami berhasil, diberkati, menjadi pemimpin, menjadi kuat, menjadi kaya, memiliki banyak hal untuk menjadi berkat bagi orang lain, untuk hidup peduli, menjadi saluran kasih-Mu bagi sesama. Tuhan, kami menyerahkan hidup kami sepanjang hari ini dalam tangan-Mu. Kiranya Allah menjaga, melindungi kami, menuntun kami sekalian menjalani hidup masing-masing dengan kesibukan, dengan perjuangan hidup, bahkan keberadaan yang berbeda-beda. Tuhan, inilah doa kami. Kami mengucap syukur dan berserah diri kepada-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.